Halo semuanya, jumpa lagi di MC Mariati Channel. Kali ini berbeda ya, jadi kali ini saya kebanjiran banyak pertanyaan dari pemirsa yang sudah menonton video saya yang judulnya Membangun Pribadi Tangguh. Nah, kali ini adalah Q&A. Saya mendapat question banyak sekali dan saya mesti answer nih ya. Nah, kita langsung aja karena banyak sekali pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari atas nama Nia Agustina Rahayu. Nia bertanya gini, bagaimana cara seseorang menemukan jati diri, apalagi jika seseorang itu tidak bisa memahami atau susah menemukan jati dirinya. Oke Nia, mengenali jati diri itu berarti menemukan jawaban untuk apa kita diciptakan. Karena Sang Pencipta menciptakan kita itu punya tujuan. Dan setiap orang berbeda-beda tujuannya. Nah, setiap orang dibekali dengan bakat yang berbeda-beda. Karena setiap orang diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, maka setiap orang juga dibekali talenta yang berbeda-beda. Nah, berarti mengenali jati diri sama dengan mengenali bakat atau talenta kita. Nah, mungkin beberapa pertanyaan ini bisa membantu ya. Apa yang paling saya sukai ketika kita melakukan sesuatu? Kemudian kegiatan apa yang paling menyenangkan? Kemudian ketika saya melakukan sesuatu, apa yang paling menyenangkan bagi saya? Apa yang membuat saya bertahan lama untuk mengerjakan itu dan tidak bosan-bosan? Apa yang saya kerjakan dan saya rela berkorban untuk hal itu? Nah, itu menandakan bahwa itu talenta kita ada di situ. Nah, jadi pada saat kita melakukan itu kita nggak bosan, kita senang. Kemudian kita bisa berlama-lama. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan ini bermanfaat bagi banyak orang? Kemudian apakah ini bisa kujadikan masa depanku? Nah, jadi mengenali jati diri sesungguhnya menemukan jawaban untuk apa kita diciptakan. Nah, ingat ya, setiap orang berbeda-beda. Nah, mungkin Nia bisa lihat video berikutnya, yaitu mengenali potensi diri. Kemudian juga ada video yang lainnya, bagaimana membuat visi pribadi. Nanti tonton video berikutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Rini Ristanti. Ibu, apa tipsnya agar menjadi pribadi yang tidak mudah baper dengan perkataan orang lain yang bermacam-macam dalam beropini terhadap kita dan belum tentu bisa dijadikan sebagai masukan yang baik untuk diri kita? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tipsnya supaya tidak mudah baper. Nah, Rini, jawabannya gini ya. Kalau kita mendengarkan kata-kata dari orang lain itu kita harus memilih ya, mana yang perlu kita dengarkan, mana yang tidak. Kita bisa memilih mana yang baik kita dengarkan dan mana yang tidak. Dengerin hanya yang membuatmu membangun, yang membuatmu menjadi lebih baik. Jika tidak, abaikan saja. Karena kalau semua didengarkan, capek deh. Karena di lingkungan kita tuh banyak sekali. Karena yang paling mengenal dirimu adalah dirimu sendiri. Kalau itu kira-kira bentuknya kritik membangun, ya kita pakai. Ya, tapi kalau itu kira-kira membuat tidak nyaman, abaikan saja. Ingat, jangan baper, rugi ya. Jadi sekali lagi, dengarkan yang baik-baik saja, karena kita nggak bisa mengatur orang lain untuk bicara baik semuanya. Oke, sekarang dari Putri Latifatul ya. Pertanyaannya begini, Ibu, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam hal negatif? Misal nih, niatnya nabung untuk beli HP baru, tetapi sebelum HP baru terbeli, saya tergoda membelanjakan uangnya untuk barang lain. Padahal barang tersebut tidak terlalu perlu. Akhirnya menyesal dan
Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengendalikan diri supaya kita fokus pada tujuan semula? Nah, tergoda untuk beli barang-barang yang sebetulnya tidak penting. Banyak yang seperti ini ya. Putri, fokus pada tujuanmu. Pada saat godaan datang, kembali lagi pada fokus pada tujuan. Hindari untuk melihat barang-barang yang sekiranya menggoda untuk membeli. Hindari untuk jalan-jalan kalau tidak punya tujuan. Apalagi jalan-jalan ke mall, lihat barang baru langsung pengen gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan, nggak usah pergi. Apalagi tipe-tipe lapar mata. Kalau lihat langsung pengen beli, padahal setelah dibeli nyesel. Nah, jadi kalau kita tahan godaan, nggak apa-apa sih kita jalan-jalan. Tapi kalau kita tipe orang yang gampang pengen, gampang itu, lebih baik jalan-jalan ke tempat lain ya, supaya terhindar dari keinginan seperti itu. Nah, intinya pada saat mulai tergoda mau beli sesuatu, lalu berpikir, ingat, HP baru harus kebeli. Kalau aku beli ini berarti akan tertunda lebih lama lagi. Nah, jadi seperti itu saran saya ya. Jangan lapar mata. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ahmad Jauhar Wiyoko ya. Pertanyaannya gini. Bagaimana cara menerima dan menyikapi suatu kegagalan agar mampu menumbuhkan mindset bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya? Nah, itu pertanyaannya ya. Karena mungkin bisa saja yang belum terbiasa masih terlalu berlarut-larut di dalam menghadapi kegagalan. Ya, banyak yang seperti itu ya. Nah, nasihat saya untuk Ahmad Jauhar Wiyoko, bangun paradigma baru bahwa kegagalan itu hanyalah ujian yang akan membuat kita lebih kuat. Kegagalan itu bukan hal yang negatif, yang akhir dari segalanya. Sadari bahwa orang-orang yang sukses itu sudah melampaui beberapa kali kegagalan bangkit lagi. Tapi yang terutama adalah bagaimana setiap kali menghadapi kegagalan kita selalu bangkit lagi. Nah, itu ya, yang penting jangan menyerah. Bangun harapan yang kuat, belajar sabar. Karena kegagalan adalah sebuah proses untuk membangun pribadi kita menjadi lebih tangguh. Ya, ketika kita sering gagal, tapi yang penting bangkit lagi, pribadi kita makin lama menjadi pribadi yang sangat kuat, ya, karena kita terlatih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu Yulita Ninda Saputri. Nah, pertanyaannya begini, Bu, saya punya teman kalau pas ngumpul gitu cuma sibuk membicarakan orang lain. Lalu apa sebaiknya yang saya lakukan? Apakah saya harus menegurnya? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, karena kadang-kadang kita ketemu orang yang senangnya ngerumpi gitu ya. Senangnya ngerumpi ngomongin orang, padahal di video itu udah diajarkan ya, tipe orang yang paling bawah senangnya ngerumpi ngomongin jelek-jeleknya orang ya gitu ya. Kemudian level yang di atasnya adalah sibuk ngurusin masalah, nggak selesai, nggak tuntas-tuntas. Karena apa? Karena nggak move on ya. Jadi level tengah-tengah ya, itu masih lebih baik ya, masih lebih baik dari level bawah. Kemudian level yang di atas adalah kita membuat rencana besar, ngomongi masa depan, ngomongi ide-ide baru. Nah, jadi tadi pertanyaannya dari Yulita, apakah harus menegurnya? Niat baik menegur itu bagus. Ya, niat baik itu bagus, untuk menegur itu bagus, untuk membuat teman lebih baik itu bagus. Tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana cara menegurnya supaya orang lain tidak tersinggung, tetapi justru tujuan kita dia menjadi baik itu tercapai. Nah, jadi jangan tegur langsung. Caranya adalah terlibat, ikut ngobrol dulu. Nah, nanti pelan-pelan kita terlibat di dalam pembicaraan. Pelan-pelan kita masukkan sesuatu yang positif, yang bagus, kita cerahkan. Bilang aja begini, sepertinya bener nggak ya, jangan-jangan ini hanya gosip aja. Nah, coba kita tanyakan, coba kita cari tahu apakah benar seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kemudian setelah bisa menyatu, lalu kasih ide-ide baik, pikir pikiran baik, kemudian mulai mencerahkan ya. Niat baik akan membuahkan hasil yang baik juga kalau caranya tepat. Nah, oke, gitu ya. Sekarang dari Alvina Damayanti. Pertanyaannya, Ibu,
apakah lingkungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi kemampuan ketangguhan pada diri seseorang? Ya, sebetulnya utamanya adalah diri sendiri, tetapi memang lingkungan atau faktor eksternal itu bisa berpengaruh terhadap ketangguhan kita. Kalau kita tipe orang yang kuat, ya, sudah terbangun pribadi yang tangguh, kita akan mempengaruhi lingkungan kita. Tetapi kalau kita belum terlalu kuat, biasanya kita akan terpengaruh oleh lingkungan. Nah, kita harus tahu kalau sepertinya kita akan terpengaruh, lebih baik kita bergaul dengan orang yang tepat. Bukan kita pilih-pilih sih, tapi kita selektif supaya berdampak baik pada kita. Ya, karena kalau kita masih gampang terpengaruh, nanti nggak baik. Pergaulan lingkungan yang buruk itu nggak baik. Tetapi kalau kita sudah kuat, justru sebetulnya tugas kita adalah mempengaruhi mereka menjadi lebih baik. Oke, gitu ya. Nah, sekarang dari Arif Hidayat ya. Dari Arif Hidayat pertanyaannya, Ibu, bagaimana cara merespon positif akan adanya masalah yang kita alami? Nah, Arif, respon positif akan terjadi ketika kita berpikir positif, ya. Ingat itu ya. Nah, misalnya tanya pada diri sendiri, kalau sedang ada masalah, ya, kita benar-benar kita tidak bisa menghindar dan kita ada masalah itu, kita nggak usah negatif terhadap masalah, karena masalah tidak selalu jelek. Maka berpikirlah seperti ini, apa baiknya masalah ini terjadi dalam hidupku? Apa baiknya kalau masalah ini terjadi dalam hidupku, dampak positifnya apa buat aku? Ingat loh ya, jangan pikir dampak negatifnya, karena pasti ada. Tapi kalau kita berpikir dampak positifnya, pasti kita akan menemukan dampak positifnya. Nah, cari hikmah. Ada apa di balik masalah ini? Tapi yang terutama, yang paling khusus adalah jalani dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas akan membentuk pribadimu menjadi pribadi yang sabar dan kuat. Oke, ingat, masalah selalu ada dampak positifnya. Oke. Kita lanjutkan nih dari Fikri Fahru Rosi. Ya, jadi pertanyaan Fikri begini. Saat saya sedang down, saya benar-benar diam. Berhenti melangkah untuk beberapa waktu dan tentu itu sangat mengganggu saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar selalu semangat dan memiliki motivasi yang tinggi? Terima kasih. Oke, sama-sama kita jawab ya. Fikri, kenali apa sebenarnya yang membuatmu down, ya. Apa yang membuatmu merasa jatuh? Kenalin. Dengan mengetahui akar permasalahannya, dengan mengetahui penyebabnya, maka akan lebih mudah untuk mengatasi masalah itu dan akan lebih mudah lagi untuk membuatmu bangkit, ya, membuatmu lebih motivasi lagi. Atau mungkin kamu perlu refreshing saja, sebentar jalan sadar, sekedar mengusir gegana. Tahu apa gegana? Gelisah, galau, merana. Nah, jadi perlu menghimpun energi baru yang lebih powerful. Ya, caranya banyak. Misalkan cari teman-teman yang positif, kemudian baca buku, nonton video, nonton channel Ibu pasti lebih semangat loh ya. Ya, jadi nonton aja MC Mariati Channel. Banyak materi di situ yang membuatmu untuk lebih semangat lagi. Nah, kalau sudah seperti itu ya, segera fokus kembali pada apa yang ingin diraih. Harus punya impian supaya punya harapan ya. Oke, sekarang dari Erlina Ambar, pertanyaannya, bagaimana cara Ibu MC untuk berani mengambil keputusan dalam hidup? Nah, kebanyakan orang takut untuk mengambil keputusan karena takut terhadap resikonya. Apa Ibu pernah mengalami seperti itu? Iya, Erlina, tentu saya pernah mengalami seperti itu. Nah, ketika saya harus membuat keputusan, itu harus dipertimbangkan masak-masak. Apa manfaatnya, apa risikonya. Ingat bahwa setiap keputusan pasti mengandung risiko. Itu ya. Tapi kita pilih risiko yang paling kecil. Kita pilih yang sekiranya itu kita ambil keputusan, kita bisa melampauinya. Kita bisa menerima risikonya.
Nah, tentu kita memikirkan dampak baiknya apa, lalu risikonya apa. Ingat, pilih risiko yang paling kecil. Kalau sudah menentukan bahwa aku mau ambil keputusan ini, kalau sudah seperti itu, ingat, jangan ragu lagi, langsung melangkah, jangan nengok ke belakang lagi, dan yakin bahwa itu yang terbaik. Sekalipun nanti kita menemukan risikonya, ingat bahwa itu yang terbaik. Nah, sekarang bangun bahwa aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal. Oke, jalan. Nah, kalau sudah itu, lari ke depan, jangan nengok-nengok lagi ke belakang. Oke, gitu ya Erlina. Nah, sekarang untuk Octavianus Triherjuna. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi secara positif mengenai tantangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini maksudnya tantangan baru gitu ya. Octavianus Triherjuna ya. Pertama kali sadari bahwa kita sebetulnya membutuhkan tantangan loh. Kita membutuhkan tantangan. Untuk apa kita membutuhkan tantangan? Karena supaya kita nggak datar-datar aja. Ya, kita nggak datar-datar aja. Bayangkan di depan ini ada batu. Ya, ada batu. Nah, sekarang mindset kita memandang tantangan itu sebagai apa? Batu ini sebagai batu sandungan ataukah sebagai batu lompatan? Kalau ini kita anggap sebagai batu sandungan, mindset kita memandang bahwa ini batu sandungan, maka kita akan tendang. Dan tentu ingat kaki kita sakit banget, belum tentu batunya bergeser. Nah, itu mindset yang negatif ya. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ini adalah batu loncatan, maka apa yang kita lakukan? Kaki kita akan menapak di atas batu dan kita akan meloncat lebih jauh lagi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa tantangan itu justru melatih kita untuk melompat lebih jauh lagi. Tantangan itu membuat kita lebih kuat. Otot-otot kita menjadi terlatih untuk menghadapi masalah. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu akan menginspirasi banyak hal, akan muncul ide-ide cemerlang. Ingat bahwa tantangan adalah sebagai batu loncatan untuk kita meloncat lebih jauh lagi. Tantangan adalah salah satu cara untuk menghimpun energi negatif untuk melompat lebih jauh, maka justru akan mempercepat suksesmu. Oke. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan M. Jaldi Mufadilah. Oke, pertanyaan Jaldi begini. Bagaimana membangun diri sendiri agar terbiasa dengan tantangan yang sudah pernah terjadi, agar tidak terulang kembali melakukan kesalahan yang sama? Oke. Ini jawabannya nyambung dengan pertanyaan dari Octavianus tadi ya, bahwa untuk tangguh menghadapi tantangan perlu latihan berkali-kali. Kalau itu terjadi lagi, ya dihadapi lagi. Tetapi paling tidak kita sudah punya strategi berbeda dengan sebelumnya. Kalau kemarin melakukan kesalahan ini kita masih bingung, nanti kesalahan yang kedua kalau masih terjadi lagi, maka kita sudah punya strategi bagaimana menghadapi kesalahan itu. Nah, kalau sudah berkali-kali, lama-lama kita tidak akan salah lagi ya, karena kita sudah tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang sama ya. Kalau masih terjadi ya anggap aja kita mesti berlatih lagi. Yang penting jangan bosan dan tetap untuk selalu bangkit lagi dan mencoba lagi. Bangkit lagi, mencoba lagi. Bangkit lagi, mencoba lagi. Never give up. Jangan menyerah. Oke? Nah, sekarang pertanyaan dari Melinda Sari. Pertanyaan dari Melinda Sari bunyinya begini. Ibu, bagaimana cara meyakinkan diri saat terkadang merasa tengah berada di jalan yang bukan keinginan kita, dan bagaimana cara untuk mengenyahkan rencana hingga keinginan negatif? Oke, Melinda, saya justru bertanya nih, kalau bukan keinginan kenapa jalan di situ? Kalau memang merasa itu bukan keinginannya, kenapa jalan di situ? Apa alasannya tetap berada di situ kalau memang itu bukan keinginannya? Apakah memang harus di situ? Cari dulu alasannya. Apakah memang mesti berlanjut? Ataukah memang balik arah? Karena kalau memang bukan di situ, jalan terus nanti semakin jauh, semakin ke dalam, padahal itu bukan keinginannya. Perlu melakukan analisis ulang. Apakah memang harus berjalan di situ?
Tapi kalau memang harus di situ, cari sesuatu. Apa positifnya berjalan di situ? Tapi sekali lagi, kalau Melinda nggak yakin bahwa jalan di situ, dan memang sebetulnya kita masih punya banyak pilihan, ya sebetulnya memang kita nggak perlu berjalan di situ. Ingat itu ya, kecuali memang harus di situ. Tapi harusnya itu dicari tahu kenapa harus di situ, gitu ya, Melinda ya. Nanti Melinda boleh deh komunikasi langsung sama ibu, kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol-ngobrol menentukan apakah akan melangkah terus, apakah kita mencari jalan lain, ataukah apakah melangkah dengan mensiasati sesuatu supaya kita bisa, sebetulnya memang ternyata itu jalannya di situ. Nah, kita nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi. Gitu ya Melinda ya. Karena ini memang butuh analisis lebih dalam lagi. Alasannya apa gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah Risman S.A. Rajak ya. Jadi pertanyaan Risman begini. Orang tidak selalu berhasil ketika ingin keluar dari zona nyaman, termasuk saya. Dan menurut saya, keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Saya berpikir, pasti saya akan gagal memulai sesuatu yang baru. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu banyak terjadi ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya bisa keluar dari zona nyaman tanpa merasa takut gagal? Oke, Risman. Ya, keluar dari zona nyaman tanpa rasa takut gagal. Oke, intinya nggak berani coba karena takut gagal. Ya, nah sekarang sadari ya, kalau berani coba ada dua kemungkinan. Kalau Risman berani coba keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang baru, ada dua kemungkinan. Mungkin gagal, mungkin sukses. Gitu ya. Nah, kemudian kalau enggak keluar dari zona nyaman, bisa nggak teraih? Enggak kan? Mesti gagal kan? Nah, sekarang pilih mana? Pilih gagal atau mungkin bisa berhasil? Nah, sadarin itu. Nah, jadi sekarang ketika kita berpikir bahwa kita memang harus coba, kalau tidak mencoba sudah pasti gagal, maka kuatkan niat untuk berani coba. Kuatkan niat dari Risman untuk tetap berani coba. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Dari situ justru terbangun bagaimana kita memiliki pribadi yang gigih, pribadi yang ulet, pribadi yang tangguh. Berani coba, berani menghadapi. Oke, berani keluar dari zona nyaman. Pasti kalau sudah terjun ke lapangan, kalau kita sudah terjun, pasti bisa. Kalau orang langsung disuruh melakukan, biasanya akan belajar dan pasti bisa. Ya, seperti anak burung yang pada saat dia harus belajar terbang, begitu dia ditarik sama ibunya keluar untuk dipaksa terbang, akhirnya bisa terbang. Coba kalau nggak dipaksa terbang, dia nggak bisa terbang. Nah, jadi jangan takut keluar dari zona nyaman, karena kita bertarung, kita berlatih untuk menjadi lebih kuat dan pasti bisa. Yakin aja. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan dari Titi Suhesti Krisnantini. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya agar kita tetap berpikir positif saat menghadapi sesuatu yang menyakitkan bagi kita? Titi, di lingkungan kita ada berbagai macam sikap orang. Kita nggak bisa mengatur orang selalu bersikap baik. Ada yang sayang, yang lemah lembut pada kita, ada juga yang sikapnya menyakitkan. Nah, coba bayangkan kalau semua orang itu adalah orang yang baik, orang yang nyaman. Itu memang menyenangkan. Tapi itu tidak akan melatih kita, pribadi kita menjadi lebih baik ketika menghadapi banyak orang. Ingat loh ya, di luar sana itu banyak orang yang tidak menyenangkan. Nah, jadi sekarang mindsetnya dibangun bahwa orang-orang yang tidak menyenangkan itu jadi di dalam kehidupan kita dikirim orang yang baik, dikirim juga orang yang tidak menyenangkan. Nah, justru orang-orang yang tidak menyenangkan itu adalah media kita untuk ujian, belajar sabar dan belajar bijaksana. Nah, jadi harusnya bersyukur kalau ada orang yang menyenangkan, itu juga mensupport kita. Kalau ada orang yang tidak menyenangkan, itu adalah kesempatan kita untuk belajar
sabar, dan bijaksana. Nah, pastikan pada saat menghadapi orang yang tidak menyenangkan, Titi sedang ada ujian nih. Dalam hati katakan, harus lulus, harus naik kelas, harus tidak sakit hati, harus menghadapi dengan sabar, tenang, dan bijaksana. Nah, seperti itu. Jadi bersyukurlah kalau menemukan berbagai macam, karena pribadi kita akan bertumbuh lebih cepat. Akan melatih diri. Suatu saat Titi akan merasa dengan orang yang menyakitkan pun biasa saja. Nah, pada saat itu saya sudah yakin bahwa pribadimu sudah menjadi pribadi yang kuat. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Aprilia Nevada Dwi Putri. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya agar kita selalu kuat dalam menghadapi semua masalah dan cara mensyukuri adanya masalah tersebut? Karena kadang kita merasa tidak bisa menerima dengan adanya masalah tersebut dan akhirnya masalah tersebut mempengaruhi hidup kita. Ya, Aprilia Nevada, masalah adalah media untuk menjadi kuat. Maka justru adanya masalah membuat kita menjadi bertumbuh. Coba kalau hidupmu tanpa masalah, pribadimu tidak bertumbuh. Dan sekarang saatnya melatih diri dengan berbagai masalah. Nah, sekarang begini, bisa nggak kita mensyukuri ada masalah? Hanya orang-orang yang positif bisa mensyukuri masalah. Biasanya orang hanya mensyukuri kehidupan yang baik. Tapi ingat bahwa masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita juga layak untuk disyukuri. Kalau nggak ada masalah, kita nggak pernah menjadi baik. Nah, itu tadi ya. Jadi ingat bahwa masalah menandakan kita masih hidup. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Jadi hadapi masalah dengan ikhlas. Lalu kalau Aprilia bisa bersyukur dengan segala keadaan, keren sekali. Pribadinya sudah sangat kuat. Belajar ya, berlatih bahwa di dalam kehidupan ini kalau menjadi orang merdeka adalah mensyukuri segala yang ada pada diri kita apa adanya, ikhlas dengan hal-hal yang terjadi yang kita tidak kehendaki tapi terjadi tapi kita ikhlaskan. Nah, ketika seperti itu segalanya baik, kita akan menjadi pribadi yang merdeka. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dari Triana Nur Soimah. Di channel Ibu di materi membangun pribadi tangguh disebutkan untuk melakukan pembaharuan diri harus mempunyai trigger yang kuat. Selain itu juga butuh role model yang bisa dijadikan panutan. Kata Triana juga, kebetulan akhir-akhir ini saya suka mendengarkan podcast seperti Analisa Channel, Gita Savitri, 1% Indonesia, ataupun membaca buku mengenai pengembangan diri atau self awareness. Tapi sejauh ini role model yang saya ikuti masih hal umum, belum spesifik di bidang manajerial atau manajemen. Pertanyaannya, apakah Bu MC ada rekomendasi siapa sih yang bisa saya jadikan role model di bidang manajerial selain Bu MC? Nah, oke. Triana. Betul sekali ya, betul sekali bahwa kita perlu role model ya. Jadi kita perlu mencari panutan. Siapa yang bisa kita contoh gitu ya. Pertama kita cari role modelnya. Kemudian kalau sudah menemukan, lalu kita pelajari. Terus kita duplicating model. Duplicating model itu ada yang kita contoh ya. Ada yang kita contoh dari role model itu. Tetapi ingat, tidak selamanya kita menjadi pribadi yang lain, orang lain model yang kita contoh ya. Nah, terakhir be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Nah, caranya gini, jadilah dirimu sendiri yang unik. Boleh kita punya model lebih dari satu. Boleh kita punya model banyak sekali ya. Nanti kemudian kita kombinasikan dari beberapa yang cocok. Karena belum tentu satu orang cocok. Nah, dengan berbagai model nanti kita kombinasikan dengan bagaimana pribadi kita, maka Triana akan menemukan dirimu sendiri yang unik. Nah, udah spesifik pada apa yang diinginkan. Nah, tadi kalau ditanya
role model. Nah, kalau role model manajerial untuk Indonesia ya, untuk Indonesia saya suka Rena Akasali. Tapi banyak juga sih, silahkan aja nanti cari-cari. Lalu dipadu padan, lalu menjadi diri sendiri. Tapi yang pasti adalah Triana mau spesifik di bidang apa, ya di bidang apa, dan itu dibangun, dikembangkan. Buat fondasi yang kuat untuk satu bidang, kemudian dibangun sampai mengerucut sampai di atas. Nah itu nanti akan menjadi brand, gitu ya. Oke, sekarang Saprian Firman. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan rasa greget pengen bisa pada sesuatu hal yang baru? Soalnya banyak yang baru mencoba sebentar namun langsung bilang tidak bisa, susah, bukan skillku, rasanya ini bukan bidangku, seperti itu ya. Bagaimana caranya agar kita tetap mempelajari hal yang baru itu dan tetap mempertahankan demi kesuksesan yang diimpikan? Wah, ini pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus banget dari Saprian Firman, karena banyak orang sering mengatakan begitu, ini bukan bidangku, ini kayaknya aku nggak bisa nih, ini bukan bakatku, ini bukan bagianku, kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya susah nih, ini bukan skillku. Itu sebetulnya kata-katanya salah yang di situ. Kalimat-kalimat itu adalah killer word. Ketika kita mengatakan bahwa aku nggak bisa, aku nggak kreatif, ini bukan bidangku, saat itu juga terjadi seperti yang kita omongkan. Karena kalimat yang muncul dari mulut kita adalah killer word. Maka mesti diubah dengan yang namanya magic word. Nah, katakan dengan yakin bahwa aku bisa nih, aku bisa coba ini, aku orang yang kreatif, aku orang yang penuh semangat, aku orang yang energik. Nah, jadi afirmasi pada diri sendiri, kata-kata yang positif. Kalau kata-kata negatif ya akan terjadi seperti yang kita omongkan, akan terjadi seperti yang kita khawatirkan. Maka mentalnya dirubah, transformasi mental, pilih kata-kata positif supaya kita membangun diri kita melalui kata-kata positif yang kita inginkan. Oke, itu ya. Berikutnya dari Nurul Ovia Fatimah. Pertanyaannya begini, Bu, apakah menurut Ibu overthinking seseorang itu juga bisa menghambat seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh? Karena terkadang overthinking seseorang itu berbeda-beda, Bu. Ada yang overthinking terhadap sesuatu hal yang menurutnya penting, tetapi menurut orang lain itu tidak penting. Nurul, tentang overthinking ya. Jadi overthinking bisa menghambat pertumbuhan kepribadian? Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena overthinking itu biasanya memikirkan sesuatu yang berlebihan dan biasanya tentang kegalauan, ya. Galau berlebihan, baper berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Sulit buat move on, ya, sulit buat move on. Jadi kalau memikirkan sesuatu jangan berlebihan, apalagi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Biasanya akan melebar, menganalisis, tetapi sekitar apa yang membuat kita galau. Nah, jadi caranya adalah segera ubah pikiran-pikiran positif, ya. Segera ubah pikiran-pikiran positif, terima apa adanya, lalu kita berpikir yang lain yang lebih positif. Seperti itu ya. Oke. Prinsipnya adalah ubah pikiran-pikiran galau tadi menjadi pikiran-pikiran yang positif, cari ide-ide kreatif, karena biasanya nanti berlama-lama di situ menghabiskan waktu, dan menurut saya sih memang kita tidak perlu berlama-lama di situ, gitu ya. Ya, Nukleus Happy pertanyaannya, Bu, bagaimana cara menyadari kita sudah terbangun secara spiritual atau kita sudah pada berada spiritual awakening? Ya, Nukleus spiritual awakening yang ditanyakan ya. Orang yang sudah ada pada posisi ini biasanya hanya ingin mengisi kehidupan dengan kebermaknaan, ya, kebaikan, kemuliaan. Tujuannya bukan tujuan dunia saja, tujuannya adalah akhiratnya, hidup kekalnya, itu tujuannya ya. Jadi biasanya orangnya sabar, kemudian bijaksana,
selalu merespon baik untuk segala keadaan. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Kemudian kalau di dalam pekerjaan, dia tidak terima suap, dia tidak berbohong, dia tidak bersaksi palsu. Pokoknya orang-orang seperti ini takut dosa. Ya, takut dosa. Dosa apapun dia takut dan dia tidak ingin melakukan itu. Jadi kehidupannya wise seperti itu. Itu ciri-cirinya ya. Dan itu tidak tergantung usia. Tidak tergantung usia. Ada yang udah dewasa, ada yang masih muda sudah seperti itu gitu ya. Jadi ingat, di level apapun kita bisa mencapai kualitas spiritual yang baik. Di level apapun kita bisa mencapai kualitas spiritual yang baik. Gitu ya. Oke, Febriana Baragi. Mengapa ada orang yang memiliki masalah banyak menjadi orang yang cenderung apatis? Pertanyaannya itu ya. Punya banyak masalah jadi apatis. Ya, pertanyaan. Di sini Febriana bertanya, punya banyak masalah menjadi apatis. Mengapa? Ya, mungkin orang itu nggak punya impian. Ya, mungkin orang itu nggak punya impian. Mungkin orang itu nggak punya cita-cita. Jadi menjadi nggak punya harapan. Dia menjadi cuek, menjadi apatis. Kegagalan-kegagalan masa lalu itu mengikat dirinya untuk tidak berani menatap ke depan. Maka yang terjadi adalah cuek dan apatis. Nah, jadi sebetulnya bukan karena banyak masalahnya, tetapi dia gagal untuk terlepas dari masalah-masalah itu. Nah, yang harus disikapi adalah bagaimana kita melepaskan diri dari masalah. Ingat, masa lalu nggak bisa berubah. Masa lalu nggak bisa berubah. Masa depan bisa dimanage mulai sekarang. Ya, jadi jangan terikat masa lalu supaya tidak apatis, supaya kita punya harapan ke depan, supaya kita melihat ke depan dan kita akan kalau orang yang positif akan membuat tantangan ke depan itu menjadi penyemangatnya. Oke, begitu ya Febriana, tetap semangat. Sekarang dari Dimas Mastra. Pertanyaannya, Bu, gimana caranya kita sebagai atasan menghadapi anak buah yang mempunyai mental yang lemah atau mental illness? Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan leadership ini ya. Oke, tapi baik, nggak apa-apa saya jawab. Jadi prinsipnya Dimas, kalau Dimas sebagai pemimpin itu harus membangun kedekatan dengan anak buahnya. Tujuannya adalah supaya memahami apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa tantangan-tantangan di dalam dunia kerja, apa masalahnya. Nah, dengan kita mengenali, kita bisa mengembangkan karyawan kita dengan cara yang tepat dan cara yang lebih baik, ya. Dan kita bisa bantu mereka untuk lebih optimal untuk prestasinya, ya, untuk prestasinya. Kemudian kita juga bantu mereka menghadapi masalahnya. Sebagian besar anak buah tidak menyadari bahwa dia punya kelebihan. Nah, seorang pemimpin harus juga seorang motivator ya, bisa memotivasi anak buahnya, bisa memberikan pencerahan, kemudian menyadarkan tentang potensinya yang besar, kemudian memfasilitasi dengan membimbingnya untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, nanti pemimpin yang baik juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, itu Dimas saran saya ya, dan itu pelajaran leadership. Nanti suatu saat saya akan upload juga materi-materi yang berhubungan dengan leadership. Oke? Sekarang dari Clara Leonita. Nah, Ibu bagaimana caranya agar bisa konsisten dan tetap semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan hidup yang sudah direncanakan? Karena terkadang ada rasa malas dan takut untuk keluar dari kebiasaan lama yang itu menjadi momok besar untuk berproses menjadi lebih baik. Clara, ya. Kalau Clara sudah punya cita-cita, sudah menetapkan tujuan hidup, maka langkah selanjutnya adalah buat strategi untuk mencapainya. Ya, buat strategi untuk mencapainya. Nah, misalnya nih gini nih. Untuk cita-cita seperti ini membutuhkan kompetensi apa? Saya harus terampil dalam bidang apa supaya saya bisa tercapai cita-cita saya? Itu namanya strategi pencapaian dengan menguatkan skill kita di bidang sesuai dengan cita-cita kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bangun nilai-nilai dalam diri.
bangun perilaku positif untuk bisa mencapai itu. Karena tujuan yang besar, strategi yang besar, kalau tidak disertai dengan perilaku yang baik tidak akan tercapai. Oleh karena itu memang harus melawan rasa malas, ya, harus melawan rasa malas, harus menumbuhkan jiwa atau pribadi yang konsisten, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur, pribadi yang baik, supaya kita bisa berproses untuk melampaui, untuk mengejar cita-cita kita. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Hasna Nida Afifah. Hasna pertanyaannya agak panjang, tapi singkatnya adalah suasana buruk di lingkungan Hasna. Suasana buruk di lingkungan Hasna, ya, saya ringkas aja. Pada dasarnya adalah Hasna bekerja, tapi ada di dalam sebuah lingkungan yang merusak mental untuk menjadi percaya diri. Nah, Hasna terganggu dengan kata-kata dari klien, kata-kata dari teman, kata-kata dari lingkungannya. Jadi pada dasarnya gara-gara lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak kondusif, Hasna menjadi tidak percaya diri. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya mengembalikan rasa percaya diri, karena kondisi ini sangat mengganggu pikirannya. Nah, itu tadi dari Hasna ya. Kemudian Hasna, pesan saya nih ya, bahwa kamu adalah pribadi yang sangat berharga. Ingat itu ya, kamu adalah pribadi yang sangat berharga. Belajarlah menghargai dirimu sendiri. Belajar menghargai dirimu sendiri dengan segala kelebihannya. Dan ingat, setiap orang punya kekurangan. Terima itu apa adanya. Terima diri apa adanya. Kemudian jangan pedulikan siapapun yang merendahkanmu, yang meremehkanmu. Tetap merespon dengan santun, tetap berusaha untuk menjadi setiap hari lebih baik. Itu kuncinya. Ya, jadi dirimu sendiri, ingat sekali lagi, kamu adalah pribadi yang sangat berharga. Belajar menghargai diri sendiri, tetap berjalan maju, hiraukan orang-orang yang mengganggumu. Tapi tetap dijawab dengan santun. Semangat. Oke, gitu ya. Sekarang yang terakhir, Irmawati. Bagaimana cara menemukan passion dan cita-cita? Jadi bagaimana cara menemukan passion dan cita-cita? Untuk Irma ya, untuk Irma memang menyenangkan kalau kita bekerja itu sesuai dengan passion kita. Dan passion itu akan terjadi kalau kita bekerja sesuai dengan talenta kita. Nah, dari talenta itu nanti kita akan terasa bahwa apakah ini hanya sekedar hobi, ataukah ini bisa kita pilih untuk kita jadikan pengembangan karir kita, masa depan kita. Nah, selidiki itu, ya, selidiki ini tuh. Nah, rasakan pada saat kita melakukan itu, kita senangnya luar biasa, energi kita nggak habis-habisnya. Kemudian selalu ada ide baru untuk itu, selalu memikirkan itu terus-menerus, tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkannya. Nah, itu biasanya itu adalah talenta yang tepat untuk kita pilih. Nah, jadi untuk lebih tepatnya ya, untuk jawaban lebih detailnya, Irma tonton video saya di channel ini yang judulnya Mengenali Potensi Diri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah personal vision. Ya, personal vision itu ada bagian 1, bagian 2. Nah, itu sangat menjelaskan dengan detail untuk itu. Oke, gitu ya. Ya, semoga program Q&A ini bermanfaat. Tetap semangat, salam sukses, keep fighting.